Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahu Akbar, jatuh. Kita bersolawat kepada Rasul, maka yang membalas Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Berapa kali? 10 kali kepada kita. Allah bersolawat kepada kita. Maka pada kesempatan kali ini tidak akan saya sia-siakan. Mari kita bersolawat. Saya mengajak, yuk kita ambil fadilat atau keutamaan daripada bersolawat. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Bu, sama-sama. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta insiru aghalib. Anta misbahu suduri. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi, insya Allah yang akan saya sampaikan adalah tentang syukur nikmat. Lalu pertanyaannya, Ustadz, kenapa sih selalu diingatkan untuk bersyukur, bersyukur, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah dengan kita bersyukur akan menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah dengan kita kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menjadi lemah Allah Ta'ala? Maka jawabannya tidak sama sekali. Sebagaimanapun kita bersyukur, jangankan satu kerinci, seluruh dunia kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama sekali tidak akan menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah sempurna. Lalu untuk siapa kita bersyukur? Tentu itu akan kembali lagi kepada diri kita. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum
Walain kafartum inna azabi lasyadid. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau diterjemahkan secara bebas seperti ini artinya tuh. Kalau ibu-ibu mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, niscaya nikmat itu akan aku tambahkan kepada kalian. Artinya apa? Berarti kalau kita bersyukur bukan untuk kejayaan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kembali kepada diri kita. Tapi ingat, wala in kafartum, jika kalian kufur terhadap nikmatku, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian kufur terhadap nikmatku, ingatlah azabku sangat pedih. Sangat pedih, sangat luar biasa. Artinya kalau kita tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menyiksa kita baik di dunia maupun di akhirat. Gambaran secara luas, Bu, ada dalam sebuah hadis qudsi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Musa bin Imran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi kepada Musa bin Imran? Ya Musa, wahai Musa, man lam yarda biqadai, siapa yang tidak ridho akan ketentuanku, walam yasbir ala balai, tidak mau bersabar akan musibah yang aku timpakan, walam yashkur na'mai, ini kaitannya, tidak mau bersyukur atas nikmatku, fal yakhruj mim bainil ardi was samai, silahkan kalian keluar dari bumi dan langitku. Itu kan kacau. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, fal yakhruj mim bainil ardi was samai, silahkan kalian keluar dari bumi dan langitku. Kalau sudah diusir dari langit dan bumi, mau kemana kita berteduh, Bu? Maaf kata, saya contohkan umpamanya nih. Saya tinggal di Kerinci, diusir sama Pak Bupati dari Pelelawan. Masih bisa lari kemana? Ke Pekanbaru. Diusir sama Pak Gubernur Provinsi Riau. Masih bisa saya pulang kampung. Kemana? Ke Tasikmalaya, ke Jawa Barat. Karena saya orang Tasik. Diusir sama presiden dari Indonesia, masih banyak negara yang lain, Malaysia, Singapura, Thailand, Amerika, lain sebagainya. Tapi kalau udah diusir dari bumi dan langitnya, mau kemana kita berteduh? Mau di mana kita tinggal? Kan gawat. Tidak diterima di dalam bumi, tidak boleh berada di bawah langit. Fal yakhruj mim bainil ardi was samai, dan ini yang paling parah nih. Wal yatlub lahu rabban siwai, silahkan kalian cari Tuhan selain aku. Masya Allah, luar biasa pedihnya. Wal yatlub lahu rabban siwai, silahkan kalian cari Tuhan selain aku. Kalau Allah sudah menyuruh nyari Tuhan selain Allah, mau bertuhan kepada siapa lagi? Mau minta pertolongan kepada siapa lagi? Mau menghamba kepada siapa lagi? Sedangkan yang dihamba oleh orang lain itu bukan Tuhan, melainkan hantu. Kenapa? Karena begini, Bu. Kalau dalam kajian ilmu tauhid ini kan ada jirim, jisim, Johar Farad, Johar Latif. Ini nih dua pokok nih. Ini saya sedikit sampaikan secara globalnya aja. Cuma mungkin kalau secara kajiannya ini memang tak cukup dalam jangka 1 jam atau 2 jam. Ini biasa kami sampaikan di Baitur Rahman, Miftahul Jannah, dan Nurul Hijrah. Ini dalam kajian ilmu tauhid.
Bu, yang 4 nih yang saya bilang hantu tadi, jirim, jisim, johar farad, johar latif. Dia memerlukan tempat, memerlukan besar kecilnya. Seperti gelas ini perlu ada besar ada kecil. Memerlukan tempat, tempatnya di atas piring. Kalau dia yang namanya memerlukan tempat, pasti lemah. Pasti tidak ada dayanya, tidak ada kekuatannya. Seperti saya duduk di atas tembok ini, seumpama ini tembok hancur, pasti ikut hancur. Kenapa? Karena yang didudukinya pun lemah. Jadi yang 4 ini, jirim, jisim, johar farad, johar latif. Dia memerlukan warna. Maaf, ini speaker warna abu. Pasti memerlukan warna. Kenapa? Karena dia makhluk. Yang namanya makhluk pasti diciptakan sama sang Khalik. Maaf, mudah-mudahan ini nggak viral nih. Seperti orang yang menyembah yang ada di dalam gantung, digantung sepersegi, bukan persegi, dalam plus umpamanya. Dia memerlukan tempat. Mana tempatnya? Digantung di dinding. Sempat dindingnya hilang, keinjak sama kita. Nampak kali lemah. Atau seperti patung-patung, maaf. Patungnya umpamanya ketimpa bangunan tersebut, hilang patungnya. Itu lemah juga. Jadi sesuai tadi yang saya sampaikan, yang namanya makhluk itu lemah. Yang disembah orang itu bukan Tuhan melainkan hantu. Karena yang namanya makhluk ini yang diciptakan oleh Sang Khalik memberi pertolongan sudah pasti dengan pertolongan. Umpamanya ibu A menolong ibu B. Umpamanya tak usah jauh-jauh lah. Yang ibu B ini kebetulan tak punya beras, ditolonglah sama si ibu A. Si ibu A ini mampu menolong karena ditolong Allah Ta'ala. Apa penolongannya? Karena dia dikasih kekayaan. Yang paling pokok dikasih kehidupan. Kalau sempat nyawanya dicabut sama Allah Ta'ala, bisa nolong nggak? Tidak. Makanya kalau makhluk memberi pertolongan pasti dengan pertolongan. Artinya apa? Kembali lagi ke tadi. Ini terlalu jauh lagi. Kembali lagi ke tadi. Kalau kita tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, silahkan kalian keluar dari bumi dan langitku. Kalau kalian tidak mau bersyukur kepadaku, silahkan cari Tuhan selain aku. Maka tidak ada kata lain selain satu-satunya. Yuk, apapun nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun terkadang menurut diri kita nih kekurangan aja terus. Meskipun itu sering terjadi kepada diri kita, tetapi tetap kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjang juga nih. Sedikit lagi. Lalu pertanyaannya Ustadz, bagaimana cara kita bersyukur? Cara kita bersyukur ada 2, Bu. Satu dengan ucapan, yang kedua dengan tindakan. Mana cara dengan ucapan? Itulah serendah-rendahnya bersyukur. Kalimah alhamdulillah. Sekali lagi, kalimah alhamdulillah. Maka kalau ibu dikasih kesehatan, umpamanya datang rezeki, anak soleh, jangan terlepas dari kalimat alhamdulillah. Kenapa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalimat alhamdulillah itu, Bu, kalau dikaji secara pondok pesantren panjang. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Alhamdulillah segala puji yang 4 lillahi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qadimun li qadimin, qadimun li hadisin, hadisin li qadimun, hadisun li hadisin. Panjang lagi. Tapi saya tidak akan nyampe ke situ. Cukup kalau kita mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka serendah-rendahnya bersyukur ketika kita dikasih kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat badan, anak soleh, rezeki lancar, jangan lupa alhamdulillah. Lalu yang kedua, cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu dengan tindakan. Mana? Banyak, Bu.
Dengan kita jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, disuruh salat oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dengar adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, umpamanya jangan terus mengurusin masakan, masih aja nanggung lanjut masak atau ngurusin cucian belum selesai, yang akhirnya lambat pula kan gitu. Itu yang kedua. Ini nih Bu, yang ingin saya sampaikan, biar ibu-ibu tidak sia-sia ketika ibu-ibu bersedekah, entah ke anak yatim, entah ke masjid, entah ke jompo, atau ke siapa saja. Bu, halo, masih Bu, masih? Nah, ini penting nih. Terkadang sesuatu itu kalau tidak kita niatkan tidak jadi, Bu. Karena innamal a'malu binniyat, suatu pekerjaan itu tergantung kepada niat. Bagaimana Ustaz? Kalau ibu mau bersedekah, kebetulan umpamanya ada uang nih 5.000, masukin ke dalam infak masjid atau apalah. Niatkan di dalam hati ibu. Apa maksud niat dan ibu yang ada sekarang? Umpamanya pas pula kebetulan anak lagi nakal. Umpama ini, masukkan, ya Allah, mudah-mudahan pahalanya jadikanlah anak saya menjadi anak yang soleh. Itu luar biasa, Bu. Atau kita punya orang yang meninggal, entah orang tua kita, anak kita, atau siapa saja. Ketika kita bersedekah tuh, niatkan di dalam hati, nggak perlu teriak-teriak. Ini teriak-teriak pula apalagi diumumkan kan gitu. Masukkan ke dalam kotak itu. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, jadikanlah ini pahalanya, sampaikanlah kepada arwah almarhum orang tua saya. Sebutkan Ibu Anu bin Anu kalau ingat. Insya Allah tuh menjadi penolong bagi arwah almarhumah. Karena ini bukan hanya di akhirat, Bu, di dunia sudah terjadi. Mungkin dulu waktu awal-awal 2003 pernah viral tuh. Orang kaya luar biasa, penyakitnya kronis di dalam tubuh, dia sembuh dengan sendirinya. Padahal udah berobat ke sana kemari. Pas mau dioperasi, hilang penyakit itu. Kenapa? Dia hanya menyantuni anak yatim tetapi secara kontinu. Secara istiqomah kalau bahasa kita. Santuni setiap pagi, santuni pergi, santuni pergi. Hari besoknya mau operasi. Ditanya sama dokter kaget. Pak, Bapak setelah minum apa? Saya tak ada minum apa-apa. Bapak udah operasi kemana? Terapi di mana? Saya tidak melakukan hal itu. Lalu apa yang Bapak lakukan sehari-hari ini? Saya tak ada amal kebaikan, Dok. Coba ingat-ingat. Oh, saya bukan amal kebaikan tuh. Cuma sedekah aja. Itu tak seberapa daripada harta kekayaan saya. Langsung nangis kedua-duanya, dokter dengan yang sakit tersebut. Apa? Terjadi hal yang luar biasa. Apalagi kalau ibu bersedekah, masukin. Ya Allah, sampaikanlah pahalanya kepada arwah orang tua saya yang sudah meninggal, mudah-mudahan hidup jadi penyelamat seandainya orang tua saya dalam keadaan sengsara. Tapi kalau orang tua saya dalam keadaan nikmat kubur, ya Allah, tambah-tambahlah nikmatnya. Oh, luar biasa, Bu. Itu yang sesungguhnya anak yang soleh itu, yang menolong orang tua itu. Itu insya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin itu ajalah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Ini udah setengah jam nih. Kalau selesai sekarang, besok tadi undang lagi. Berharap kali diundangnya. Mungkin itu aja ya Bu yang ingin saya sampaikan. Karena kita akan melanjutkan dengan doa. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.